Iya. Nggih, monggo. Gunung Kidul identik dengan daerah tandus. Tapi saat ini di banyak wilayah sudah Manusia dan hijaunya hutan adalah sebuah hubungan yang saling membutuhkan. Itulah hal yang dipercaya oleh Siti Badriah dan warga desa Dengok 5 Playen, Kabupaten Gunung Kidul dalam proses pelestarian alam di wilayah mereka. Sejak remaja, Siti yang anggota pramuka sudah akrab dengan pohon. Meski wilayah Gunung Kidul memiliki struktur tanah yang tandus, Siti terus berupaya untuk bisa menghijaukan wilayahnya. Dengan kurangnya sumber air bersih masa itu, membuat Siti semakin semangat untuk terus menanam pepohonan. Kebiasaan sosok perempuan yang hobi berorganisasi ini semakin meningkat. Tatkala ia bergabung dengan sebuah paguyuban pengelolaan hutan rakyat atau PPHR Ngudi Lestari. Organisasi yang didominasi kaum laki-laki ini membuat Siti semakin yakin terhadap pentingnya menjaga kelestarian hutan. Atas upayanya bersama paguyuban itu, hutan rakyat seluas 229,10 hektar di desa Dengok berhasil disertifikasi. Sejak itu pula masyarakat Dengok tak hanya memiliki bidang tanah, tapi juga memiliki kewajiban sebagai pengelola dan penjaga kelestarian hutan hijau di lahan masing-masing. Tak ada lagi sistem tebang mutu. Bagi mereka yang menebang satu pohon, diwajibkan menanam kembali 5 pohon. Aturan ini sudah tertuang dalam peraturan daerah di desa Dengok itu. Kehijauan hutan rakyat di desa Dengok kini menjadi sebuah pemandangan yang bisa dinikmati siapa saja. Tandusnya tanah, susahnya sumber air, kini hanya tinggal cerita masa lalu. Kini warga desa Dengok dapat menikmati kehidupan asri dan harmoni dengan alam. selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak. Apa kabar? Lagi ngapain ini? Ya, ini baru kerja di hutan rakyat, Pak. Hutan Kenalkan rakyat. dulu, saya Sukimin. Bapak Wah, Pak dari mana, Pak? Sukimin. Saya dari Jakarta. Oh, iya. Saya Andinoya. Saya Sukimin, Pak. Nggih, Pak Sukimin lagi nanam apa? Ini mau menanam pohon jati, Pak, ini karena kemarin habis kita menebang kayu. Nebang kayu? Ya, di lahan kita ini karena dari kelompok itu ada aturan setiap nebang satu pohon paling tidak harus nanam 1 sampai 5 bisa lebih. Oh, jadi Pak Maka- Sukimin kemarin baru nebang satu Ya. pohon. Sekarang Kemudian- harus nanam. Saya baru ini nanam 4. Oh, Sebetulnya kita 5. Kita harus 5. tidak apa itu selesai 1 hari, Pak. Nanti Besok ada hari lagi. berikutnya kita Ini- menanam lagi. Pohon apa yang ditanam ini Pak Sukimin? Kebetulan ini pohon jati, Pak, ini. Pohon jati. Ya, Jadi yang ditebang sama Pak Sukimin kemarin pohon jati juga. pohon jati itu. Oh, ini bibitnya ya. Ya. Terus ditanam. Mau kita tanam di sini, Pak. Ini aturan dari mana nih Pak Sukimin? Itu aturan dari kelompok kita, Pak, itu. Kelompok apa? Kelompok PPHR Ngudi Lestari di Desa Dengok ini. Apa itu? Paguyuban apa? Paguyuban Pengelolaan Hutan Rakyat Ngudi Lestari. Maka
kami pun ini konsisten terhadap aturan ini. Jadi Pak, Ya. ini sendiri-sendiri aja, nggak ada yang ngawasin, harus Ya, misalnya dijagain gini, ayo tanam 5, enggak ya? itu tidak Pak, Kesadaran karena mereka ya? sudah ada kesadaran sendiri, Oh. sehingga dia itu butuh untuk pelestarian jangka waktu selanjutnya Pak ini. Sebab kita kan juga menginginkan hutan itu adalah hutan yang lestari. Lestari ini udah Gitu. kalau lihat daerah sini Ya, sudah betul, Pak, lestari ini. nih. Ya. Terus kalau ngomong-ngomong soal paguyuban, berarti kenal Ibu Siti Badriah? Saya kenal Pak, kebetulan itu anggota saya. Oh. Dia dalam kepengurusan sebagai keuangan kita Pak itu. Ya. Iya, kebetulan saya mau Ya. ketemu nanti Ya, bisa kita nanam tolong. dulu Oh, ya, Pak, nanam ya. dulu ayo. Ya. Perlu bantuan saya? Ya bisa Pak ini. Coba. Nih. Ini gampang. Ini dicopot gini. Ya dicopot saja Pak. Copot itu. gini ya. Wah, Di- angel ya. Itu aja Pak. Nah. Oke. Ya. Ini tanam ya. Ini berapa lama nanti Pak tumbuhnya sampai gede gitu? Ya itu tinggal nganunya. Paling kalau besar kan menurut aturan bisa ditebang itu 7 tahun. enggak. Itu sampai umur 15 sampai 20 tahun minimal Oh, itu. lama Lebih banget lama, ya. lebih Bagus. Lebih bagus. besar, lebih ya lama mahal. enggak apa-apa karena ini merupakan satu tabungan jangka panjang. Iya, Jadi buat anak kalau- cucu, Ya, kalau saya menanam sekarang, anak-anak yang menikmati. anak-anak cucu kita nanti kan 20 tahun atau 15 tahun akan menikmati. Ya wes, selesaikan nanti minta tolong diantar ke ini ya Pak ya. Ya, nanti kita antar dulu Ke Pak. Ibu Siti Pak. ya. Ya. Itu dari sini kira-kira 100 meter Pak. Oh, dekat. Hah? Jadi ini eyang-eyang belajar apa? Baca. Emang sebelum ini nggak bisa baca atau? Nggak bisa sama sekali. Mari. Sana Pak. Di sebelah sana ya. Jadi kegiatan paguyuban ini apa aja Pak Sukimin? Kegiatan paguyuban kita juga menanggapi adanya beberapa kunjungan dari luar daerah, terutama yaitu keberadaan hutan rakyat kita yang sudah mendapatkan suatu sertifikasi. Sertifikasi ini berapa? Kalau boleh tahu ini semua ini. Eh, Hutan yang dimaksud untuk ini? lahan yang kita Berapa luasnya? kelola itu untuk PPHR itu kurang lebih 229 hektar. Itu 200? meliputi di tepi-tepi dusun. Oh, jadi Gitu. luas sekali. Jadi ini ya? melingkar. Sebab lahannya itu kebetulan yaitu berada di tepi hutan negara. Dengan adanya hutan rakyat ini, terutama kita sudah bisa melestarikan sehingga mata air yang dulu sekitar tahun ya 70-an itu sangat sangat sukar kita untuk mencari Daerah air kering. itu. Sekarang? Ya. Kalau sekarang alhamdulillah bisa kita bilang setiap rumah kalau mereka itu mau untuk menggali sumur, Pasti ada walaupun airnya. itu kedalaman ada yang 20 meter, ada yang 17, bahkan di tempat saya itu ada sekitar 30 meter Pak. Tapi Iya, alhamdulillah tapi dapat itu. air. Ya itulah keuntungan kita. Menanam pohon ini ya. Sebab dulunya sangat tandus. Baik. Ini rumah Bu Siti Pak. Katanya Ibu Siti baru ada kegiatan ini Lagi ngajar mengajar ya. dari kelompok usaha bersama ini Pak. Waduh, terima kasih kalau gitu Ya, ya. ya, Pak ya. Sukimin Terima kasih, Pak. sudah dianterin. Ya, ya, Sampai ya. ketemu lagi ya. Ya, ya. Ya, mari. Ya. Halaman pertama itu gambar. Saat ini saya sudah berada di depan tempat Ibu Siti biasa mengajar. Dan tentu saja Anda semua penasaran siapa Ibu Siti Badriah ini. Sebelum saya mengajak ngobrol dengan Ibu Siti, ikuti dulu kisahnya berikut ini.
pelajaran aksara, Siti juga membagi ilmunya tentang pengelolaan lingkungan pada warga belajarnya di Paguyuban Aksara Green. Para warga belajar diajarkan bagaimana mengelola sampah, memanfaatkan limbah, budidaya tanaman ekonomi, budidaya ternak dan ikan, hingga berbagai keterampilan yang bermanfaat bagi peningkatan ekonomi keluarga peserta. Belajar itu bikin keterampilan, ada tripping pisang, ada bikin kue-kue kering itu. Ya, manfaatnya banyak sekali Bu, dapat itu membantu ekonomi di rumah ya. Bikin pupuk, bikin kue, bikin obat lalat tadi, macam-macam di sini dapat pengalaman banyak sama Bu Siti saya. Di salah satu ruang atau sesekali di perkarangan rumahnya, Siti melakukan kegiatan belajar mengajar setiap hari Minggu Kliwon. Memanfaatkan pekarangannya untuk ditanami pohon-pohon. Selamat siang, Siang. Ibu Siti. Iya. Ini lagi ngapain ini? Oh, ini warga Belajar. keaksaraan baru Iya, yang nanya yang salah, wong jelas belajar kok ditakoni ya. Apa kabar Ibu Siti? Ya, baik. Wah, jadi ini kegiatan apa ini? Ini baru pembelajaran di pendidikan keaksaraan. Oh, jadi selain urusan saya dengar paguyuban tanam-menanam pohon, ada kegiatan belajar. Iya. Ini apa namanya? Ini warga keaksaraan usaha mandiri. Keaksaraan usaha mandiri. Wah, ini ada Mbah-mbah. eyang. Iya. Iya, loh eyang semua. Kok dari jauh kayaknya gadis-gadis gitu ya. Hah? Jadi ini eyang-eyang belajar apa? Baca, Membaca dan menulis. Emang sebelum ini nggak bisa baca atau? nggak bisa sama sekali. Jadi sekarang udah pinter-pinter? Agak bisa. Seperti itu. Jadi ini sudah mulai apa namanya tadi aksara green atau apa aksara Kalau ini sekarang kan programnya di pendidikan keaksaraan usaha mandiri. keaksaraan usia mandiri itu Nah, mulai- pengelolanya itu lembaga penyelenggaranya namanya Paguyuban Aksara Green seperti itu. tapi eyang-eyangnya udah pinter-pinter baca nih ya. Ini setiap hari Minggu Kliwon itu mereka Iya. bertemu, kemudian mereka membuat keterampilan. Jadi ketika pas ada program pembelajaran itu kami berikan keterampilan-keterampilan. Jadi bagaimana membuat keterampilan yang berwawasan lingkungan. Kemudian ketika hari yang disepakati kami bareng-bareng untuk praktek apa yang kami sepakati tersebut. Misalnya membuat pupuk organik cair, membuat kompos. Ibu-ibu ini. Iya. Oh, jadi bukan cuma membaca saja ya. Terus saya dengar ada apa nih? Anyam-menganyam, terus kemudian memanfaatkan limbah, begitu juga. Iya. Apa yang dilakukan? Jadi setiap hari Akad Kliwon itu juga kami mengumpulkan sampah. Kemudian karena adanya isu global warming tersebut, kelompok kami itu memanfaatkan sampah-sampah yang non organik untuk dijadikan kerajinan tangan. Contohnya itu ada di depan. Oh, sudah. Jadi isinya bagian dari bungkus mie hari instan mie ya. instan ya. Mie instan digunting-gunting, terus dibuat bantal Iya. Ini di awal-awal dulu, jadi masih Oh. besar-besar. besar-besar. Terus ini dipakai. Oh, ini tas ini. Ya, tas dari limbah itu. Ini bikin sendiri? Iya. Nggak percaya. Ini pasti beli. Ada gurunya kan nggak percaya gimana. Wah, apik ya. Beli. Benar. Emang dijual juga? Kalau pas pameran itu kami jual beli. Terus hasilnya diapain? Kami kan punya pengurus, ada ketua, sekretaris, bendara. Nah, bendara ngelola uang tersebut. Jadi uang tersebut ditambahkan dengan
dana belajar usaha yang kami berikan dari penyelenggara, kemudian dikelola seperti halnya koperasi. Jadi untuk simpan pinjam, untuk itu. Jadi ibu-ibu sekarang kalau perlu uang modal boleh pinjam. Jadi rata-rata berapa penghasilan dari jual hasil karya ini, kerajinan ini? Rata-rata kalau sekian itu sekitar 35.000. Ini bantalan di tempat duduk kan, bukan bantalan tidur gini kan? Tapi untuk tidur juga enak. Wah, mimpinya makan mie terus nih. Hebat. Timur-timur. Yang Iya, benar. kemarin ada 3 bantal itu diminta dari Sampai Papua. Iya. Sini kan sering untuk studi banding. Iyalah, ibu-ibu hebat ini. Banyak anak muda yang udah nggak mau belajar, tapi hari ini saya melihat ibu-ibu tidak memandang usia, semangat belajar, mau terus untuk berkarya, cari pengalaman, tambah pinter, tambah ayu, tambah sehat. Iya. Amin, amin. Nah, Ibu Siti, apa yang mendorong Ibu Siti terpanggil untuk melakukan kegiatan ini? Nah, luapan rasa hati saya. Jadi hati saya terketuk untuk memberikan pembelajaran bagi mereka yang belum punya pendidikan. Apalagi sekarang sudah ada wajar Dikdas 9 tahun, berarti kan paling tidak Indonesia itu kan harus minimal berpendidikan dasar berpendidikan dasar tingkat SMP. Lah ini masih 0. Berarti kan nanti kalau mereka belum bisa baca, nulis dan lain sebagainya, otomatis kan mempengaruhi HDI Indonesia. Jadi biar Indonesia itu ikut terangkat derajatnya seperti itu. Tapi kenapa ibu-ibu ya? Lalu bapak-bapaknya kemana? Tapi bapak-bapaknya bisa baca nggak? Bisa. Ada yang bisa, Ada yang enggak? nanti di rumah diajarin. Oh, jadi di sini belajar sampai di rumah suaminya diajarin. Itu Kan namanya ada sinau bareng-bareng. Oh, jadi suaminya, tapi nggak ada program untuk suami belajar aksara gini. Kan include. Jadi kan sebelum mengikuti program pendidikan keaksaraan usaha mandiri, mereka mengikuti keaksaraan keluarga. Setelah mereka mendapatkan pembelajaran di kelompok ini, kemudian nanti di rumah dia mengimbaskan ke keluarganya yang masih buta aksara juga. Jadi kalau suaminya masih buta aksara, nanti di rumah juga belajar sama suaminya. Mungkin ada pamannya yang belum bisa belajar membaca, juga diajari seperti itu. Jadi saling guru membelajarkan. Ya? Ngajarin. Wah, hebat. Orang Gunung Kidul ketemu presiden gimana rasanya? Ya seneng, Seneng nggak? bangga. Terus apa kata presiden waktu itu? Ada pesan khusus? Ada. Apa katanya?